Terjerat Cinta Om Duda. Episode 128. Masa pemulihan sang istri. Ya, James begitu gemas melihat wajah cantik dan biber ranum istrinya walau hanya di foto saja. Apalagi pasangan suami istri itu memang sudah 1 bulan tidak melakukan olahraga menyenangkan setelah peristiwa keguguran yang menimpa Sofia. Sofia masih menunggu sang suami yang belum juga membalas pesan darinya. Tentu saja ia sedikit merasa heran pada suaminya yang begitu lama membalas pesan. Padahal, WhatsApp-nya itu masih aktif sedari tadi. Hingga Sofia mengirim pesan lagi dan lagi pada suaminya itu. Tapi tetap saja, sang suami belum juga membalas pesan darinya. Sepertinya dia memang ketiduran. Kalau gitu aku tidur saja ah. Tapi sepertinya tidak enak kalau tidur sendirian. Sebaiknya aku tidur di kamar Princess saja, deh. Ucap Sofia yang putus asa dengan balasan suaminya. Lah mengira jika sang suami benar-benar sudah tidur. Dan hal itu memang wajar bagi James. Sebab, pria tampan itu memang sangat mudah sekali tidur. Sekali nempel bantal dan kasur, bisa langsung merem. Sudah biasa ditemani tidur oleh sang suami, membuat Sofia sedikit tidak enak dan tidak nyaman jika harus tidur sendirian. Ia pun bergegas menurunkan kakinya dari ranjang. Melangkahkan kakinya keluar kamarnya lalu berjalan menuju lift yang akan mengantarkannya ke lantai 3. Tanpa dia sadari, gawai yang ia letakkan di atas ranjang itu ternyata berbunyi. Ya, sebuah panggilan video masuk ke dalam gawainya. Tentu saja James yang menghubunginya. Namun sayang, Sofia sudah berjalan jauh dari kamar dan tentunya ia benar-benar tidak tahu kalau sang suami menghubunginya. Ceklek. Sofia membuka pintu kamar putri sambungnya dengan sangat pelan. Di dalam, Emily tampak masih mengobrol dengan omannya yang ternyata ada di sana juga. Selamat malam, sapa Sofia yang berhasil membuat Mami Purwati dan Emily menolehkan wajahnya. Malam, Bun. Kok belum tidur? Bunda kesepian, ya. Sahut si cantik Emily sembari tersenyum usil dan meledek. Sofia tersenyum lalu di sisi ranjang putri kecilnya, belum, sayang. Bunda ingin tidur bersama Princess, bolehkah? Jawabnya seraya menatap manis wajah cantik putri kecilnya itu. Emily mengangguk, boleh, Bun. Tapi, kita bertiga dengan Oma, ya. Gadis kecil itu berkata sembari menatap omanya. Tidak, kalian tidur berdua saja. Oma akan tidur bersama Opa, tolak Mami Purwati dengan cepat dan tanpa basa-basi. Sofia menatap datar wajah mami mertuanya itu. Sudah 2 bulan lebih ia tinggal dengan wanita tua di hadapannya itu. Ia sudah tahu bagaimana dan seperti apa mami mertuanya itu. Jangan marah dong, Mam. Ya sudah tidak apa-apa kalau mami tidak ingin diganggu oleh Sofia, kekehnya sedikit menyindir. Mami Purwati mendelikan matanya, ngomong opo tundo. Sosornya. Ia kini menautkan kedua alisnya, mami tidak ingin tidur berdesak-desakan. Sekarang, lebih baik kalian cepat tidur, ya. Ujarnya sembari menurunkan kakinya dari tempat tidur. Sofia tersenyum kecil dan mengangguk, sepertinya itu karena mami sudah lama tidak berdesak-desakan dengan papi, ya. Ledeknya tanpa dosa. Mendengar ledekan menantunya itu, Mami Purwati tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan terdiam mematung di dekat tempat tidur. Sementara Emily tampak senyum-senyum kecil melihat ekspresi omanya itu. Walaupun ia tidak mengerti sama sekali dengan apa yang bundanya pikirkan, tapi ia begitu geli melihat ekspresi wajah omanya itu. Ya sudah, sekarang mami sudah bisa berdesak-desakan dengan papi. Sementara kami akan tidur, ucap Sofia yang semakin berani meledek mami mertuanya itu. Astaga! Kenapa putraku berjodoh dengan wanita seperti ini, ya?
Dia benar-benar kurang ajar, cicit Mami Purwati yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia terkekeh, ia meraih bantal lalu didekapnya. Ya sudah, kalau gitu Mami benar-benar akan berdesak-desakan dengan Papi. Princess Bobo ya, sayang. Temani bundamu ini. Kasihan dia tidak bisa capit-kapitan dengan dedimu. Hahaha. Ucap Mami Purwati disertai tawa ngakaknya. Sofia begitu geli mendengar candaan Mami mertuanya itu. Ia pun tak kuasa menahan tawa. Sementara si cantik Emily hanya senyum-senyum kecil tak mengerti dengan apa yang kedua orang di hadapannya pikirkan. Setelah dirasa cukup, Mami Purwati pun bergegas keluar dari kamar cucunya itu. Ia benar-benar akan tidur dengan suaminya. Biasanya dia memang tidur bersama Princess, tapi kali ini Sofia yang menemani gadis kecil itu. Ah, ralat. Sofia yang ditemani oleh gadis kecil yang cantik itu. Princess sayang, Bunda ingin tahu bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini. Maksud Bunda. Bagaimana dengan Mbak Septi? Apakah dia baik dan menyenangkan? Tanya Sofia sembari menaikkan kakinya pada ranjang. Ia rebahan di samping putri sambungnya itu. Itu. Emily tampak seperti sedang berpikir keras. Bola matanya yang hitam itu menatap langit-langit kamarnya. Ya, selama beberapa hari ini Emily memang terlihat sudah akrab dengan pengasuhnya itu. Sebenarnya awalnya gadis kecil itu menolak. Ia merasa jika sang bunda sudah cukup baginya. Karena sang bunda memang selalu ada untuknya. Namun, dengan berbagai alasan, James dan Sofia membujuk serta menjelaskan pada gadis kecil itu bahwa mereka perlu menyewa jasa pengasuh yang tinggal di rumah itu. Dengan kepandaian Emily, akhirnya gadis kecil itu pun menyetujui keinginan kedua orang tuanya. Berat sekali ya pertanyaan Bunda. Selidik Sofia penuh desakan. Gadis kecil itu menggeleng dengan cepat, menatap datar netra hitam milik bundanya. Tidak, Bun. Sebenarnya Mbak Septi itu baik sekali. Tapi, tidak sebaik Bunda. Pokoknya Bunda itu tidak ada duanya dan tidak ada yang bisa mengalahkan, jawabnya sembari memuji bundanya. Sofia tersenyum kecil lantas mengusap lembut puncak kepala putrinya. Bunda tidak sedang meminta untuk dipuji seperti ini, sayang. Bunda hanya ingin jawaban jujur dari Princess. Bunda juga wajib tahu bagaimana dan seperti apa Mbak Septi itu. Jika Princess ada unek-unek, bisa ceritakan pada Bunda, ya. Ujarnya penuh penjelasan, berharap sang putri bisa memahami. Gadis kecil itu terdiam dan nampak mencerna setiap kata yang diucapkan oleh bundanya itu. Hingga beberapa detik kemudian ia pun baru dapat menjawab pertanyaan dari dedinya. Dia baik, Bun. Princess senang, kok. Terima kasih ya, Bunda dan Dedi sudah mencarikan pengasuh yang baik untuk Princess. Pokoknya sekarang Bunda dan Dedi harus fokus membuat adik bayi yang lucu untuk Princess. Jawabnya sembari mendesak dan memaksa bundanya agar cepat memberikan adik untuknya. Sofia tersenyum lantas mengangguk, sama-sama, sayang. Bunda dan Dedi sangat minta maaf sekali kalau sampai saat ini kami belum bisa memberikan adik bayi untuk Princess. Tapi, Mami janji, nanti akan memberikan adik bayi yang lucu dan menggemaskan untuk Princess, ya. Ujarnya panjang kali lebar kali tinggi. Emily mengangguk mengiyakan. Ia pun memeluk bundanya itu dengan manja dan penuh cinta. Sofia melangkahkan kakinya ke kamarnya. Ia bangun pukul 6 tepat. Saat bangun, ia langsung teringat pada suaminya yang semalam tak membalas pesan darinya. Aku penasaran, apakah pria itu membalas pesan dariku? Atau benar-benar tak peduli dan tidak membalas sama sekali? Gumam Sofia dengan penampilan yang aut-autan karena baru bangun tidur. Wanita cantik itu pun membuka pintu kamarnya,
ia langsung menuju pada ranjang. Merebahkannya kembali untuk sesaat sambil melihat gawainya yang ternyata banyak panggilan masuk ke dalam aplikasi WhatsApp-nya. Ya Tuhan, ternyata suamiku menelponku semalam. Hah? Apa-apaan ini? Bisa sampai 50 kali. Astaga, sepertinya dia benar-benar niat untuk bicara denganku. Ah tidak, aku rasa ada sesuatu yang ingin dia lakukan padaku. Cerocos Sofia yang tampak terkejut melihat panggilan tak terjawab dari suaminya. Dengan cepat ia membuka pesan yang masuk ke dalam aplikasi WhatsApp-nya. Sang suami ternyata membalas pesan darinya. Kenapa kau selalu cantik, darling? Apa memang kau terlahir sebagai wanita cantik? Astaga! Aku bicara apa? Nyatanya, kau memang cantik dan menarik. Dan kau sudah membuatku mabuk kepayang dan merindukanmu. Darling, aku ingin mengecup bibirmu itu. Ya Tuhan, aku tidak kuat. Sofia tampak menutup mulutnya dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Ternyata sang suami begitu kelabakan sendiri. Sejurus kemudian ia terkekeh kecil saat membaca pesan berikutnya. Please. Video call, ya. Aku ingin melihat semuanya. Muah. Come on, baby. Aku ingin merasakannya malam ini walau kita sedang berjauhan. Banyak sekali pesan yang James kirimkan pada istrinya. Berupa pesan suara, pesan ketikan, dan juga beberapa foto dirinya. Dan hal itu benar-benar membuat Sofia tak kuasa menahan tawa. Hahaha. Dasar pria mesum. Bisa-bisanya dia berpikir melakukannya walau sedang berjauhan. Memangnya aku sudah gila? Hahaha, ucap Sofia di sela-sela tawanya. Wanita cantik itu pun mulai menggerakkan jari jemarinya, mengetik beberapa kata yang ia kirimkan pada suaminya itu. Selepas membalas pesan suaminya, ia pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sepertinya hari ini suamiku pulang. Oh ya, sudah lama aku tidak melayani suamiku. Sekarang, sudah mau 2 bulan setelah aku keguguran. Sepertinya aku punya ide bagus. Aku akan memberikan hadiah pada suamiku nanti malam kalau dia pulang. Tentunya hadiah yang sangat dia inginkan, ucap Sofia saat ia telah selesai mandi. Menatap pantulan wajahnya di cermin. Ya, Sofia dan James memang sengaja dan harus libur melakukan olahraga berkeringat karena Sofia waktu itu masih masa pembersihan rahim. Tentunya ia menunggu sampai 40 hari. Dan saat ini, sudah 40 hari lebih setelah Sofia mengalami keguguran. Seperti yang ia lakukan di pagi-pagi biasanya, wanita cantik itu akan menyiapkan sarapan untuk putri kecilnya. Ya, walaupun sudah ada Septi, tapi ia tidak mau melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu. Tidak semua pekerjaan harus dilakukan oleh pengasuh dan para pembantu di rumahnya. Begitu pikir Sofia. Sep, aku akan ikut mengantar dan menemani Princess ke sekolah. Ya, ucap Sofia pada pengasuh putrinya yang sedang menyiapkan bekal. Pasti bunda kesepian, ya. Hehehe, ledek Septi yang sudah akrab dengan majikannya itu. Sofia tersenyum kecil dan mengangguk, terkadang, sih. Sebenarnya aku juga lagi mikir-mikir, ini. Selama aku belum punya baby, masa setiap hari aku akan seperti ini? Diam di rumah tak ada kerjaan. Paling mengobrol dengan oma dan opa. Tapi, mau bagaimana lagi, ya, celotehnya panjang kali lebar kali tinggi. Sofia menyuarakan kejenuhannya selama menjadi seorang istri. Ah tidak. Maksudnya selama tugasnya diambil alih oleh pengasuh Emily yaitu Septi. Tentunya dia memang tidak ada kegiatan lain selain diam di rumah menunggu putri dan suaminya pulang. Ya itu lebih enak tuh, Bun. Kalau saya jadi bunda, saya pasti akan senang sekali. Tidak melakukan pekerjaan apa-apa, bisa santai-santai,
bisa happy-happy. Bah, pokoknya enak banget deh. Balas Septi yang malah tidak memberikan saran apa-apa. Ia malah membayangkan dia jadi Sofia. Sofia tampak menggeleng-gelengkan kepalanya dan berdecak kecil, cek. Decaknya sambil mendudukkan bokongnya di kursi depan meja makan. Kebetulan kedua mertuanya belum ada di sana. Sekarang kau bisa bicara seperti itu, Sep. Tapi jika kau benar-benar menjadi seperti aku, pasti kau bosan juga. Seloroh Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Hehehe, mungkin juga ya, Bun. Septi malah nyengenges tanpa dosa. Seperti yang Sofia ucapkan pada Septi, ia benar-benar ikut mengantarkan putrinya ke sekolah. Ia juga setia menunggu di sana, persis seperti saat ia menjadi pengasuh si cantik Emily dan saat sebelum ada Septi. Belajar yang benar ya, sayang. Bunda menunggu di luar, iya. Nanti pulang sekolah, kita akan pergi ke pameran, iya. Ucap Sofia pada putri kecilnya sebelum masuk kelas. Emily mengangguk seraya tersenyum ceria, hore. Bunda janji, iya. Desaknya. Ya, Bunda janji. Tapi kalau tidak ada halangan, iya. Jawab Sofia sembari mengusap lembut puncak kepala putrinya. Emily mengangguk mengiyakan. Setelah selesai, gadis kecil itu pun masuk ke dalam kelasnya. Sementara Sofia dan Septi duduk di tempat menunggu. Kenapa WhatsApp suamiku belum aktif juga, iya? Apakah pria itu lupa membaca charger? Gumam Sofia dalam hati. Saat ia membalas pesan suaminya tadi, ternyata WhatsApp suaminya sedang luring. Lah pikir gawai suaminya itu sedang low baterai. Tapi, kenapa lama sekali? Bah, benar bundanya Emily? Tanya seseorang yang tiba-tiba datang menghampiri Sofia dan Septi. Sofia mengangguk, ya, benar. Ada apa? Iya. Jawabnya seraya menatap heran pada pria di hadapannya itu. Kebetulan sekali, itu ada yang mencari Anda di depan, kata pria itu. Sofia tampak mengerutkan dahinya, yang mencari saya. Siapa? Ya, tanyanya. Sebaiknya saya saja yang menemuinya, Bun, ucap Septi mengambil alih. Ah, tidak usah, Sep. Kamu tunggu di sini saja, ya. Mungkin kirimannya si Dedi kali, ujar Sofia sembari beranjak dari duduknya. Wanita cantik itu pun melangkahkan kakinya ke depan, sesuai dengan apa yang pria tadi katakan padanya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia tampak mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Memutar tubuhnya dan mencari sosok yang mencarinya tadi. Namun, benar-benar tidak ada. Hingga pada saat itu. Hah? Apa ini? Pekik Sofia saat tiba-tiba dua pria berdiri di hadapannya dan satu orang di antaranya menangkap tubuhnya lalu menyeretnya masuk ke dalam mobil. Bersambung.